mengapa pemuda di Jawa Timur ini selalu diutamakan atau pemerintah itu berfokus pada pemuda yang ada di Jawa Timur ini? Ketika tidak memiliki knowledge yang baik, language yang bagus, kemudian melek teknologi digital yang luar biasa, banyak sekali anak muda yang menjadi bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Makanya kita ke depan terus memfasilitasi anak-anak muda bersama dengan gubernur, bersama dengan dinas terkait untuk dan agar anak-anak muda ini bisa melek secara teknologi, bisa paham secara kultur pemerintahan, bisa melek secara kebijakan, dan mereka bisa kemudian menjadi dirinya sendiri untuk sukses. Anak muda punya semangat, punya cita-cita, punya challenge, punya cita-cita, punya kreativitas, mereka tinggal difasilitasin, kasih link, kasih jejaring, bisa jadi. Itu, dan komitmen kita di Jawa Timur. Kalau nggak percaya, datang dan buktikan di Jawa Timur. Saya tidak menutup-nutupi, pemerintah masih belum maksimum dalam proses penyaluran informasi, ya kan ya. Pemberian informasi itu belum maksimum. Kenapa? Karena ini baru saja digagas, baru di pertengahan tahun 2025, dan semoga di awal 2026 ini bisa running dan di mana anak muda itu bisa mengakses itu semua. Saya berpesan kepada adik-adikku semua, jangan berhenti untuk berkarya dan mencoba. Karena karya panjenengan, karya Anda semua akan kemudian menemukan jalannya ketika usaha Anda maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi di ABTV In Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Bersama saya Tasya yang akan menemani ngobrol kita pada hari ini, tentunya bersama narasumber yang menarik. Dan langsung saja ya, ini kita akan membahas tentang revitalisasi moral, etika, dan produktivitas pemuda untuk menjawab tantangan global. Bersama narasumber kita yang tentunya sangat menarik, funny, dan seru pastinya ya. Langsung saja kita sambut. Ini Bapak Abdullah Mudi MH, anggota Komisi Adapil Jatim 11, Nganjuk Madiun fraksi PKB. Assalamualaikum Bapak. Salam Mbak Tasya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak pripun? Sehat? Alhamdulillah. Ini langsung dikasih suguhan funny gitu. Ya, funny berarti ini harus revitalisasi apa harus melucu dulu nanti kita? Boleh deh dikolaborasikan gitu ya. Siap. Sehat ya Mbak Tasya ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana ini menunya Bapak? Bagus ini. Menunya bagus ini. Gen Z. Es kopi. Ya, soalnya tuh Gen Z itu biasanya sering suka ngopi gitu ya. Betul, kasih es. Betul, kalau nggak ngopi ada yang kurang gitu. Betul, terima kasih. Syukurannya, kru dan tim, terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana? Kita ngobrol apa ini hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang pemuda yang ada di Jawa Timur nih Bapak. Siap. Nah, sebelumnya niki Bapak mungkin aktivitas hari ini pripun Bapak? Kalau bertanya kepada Bapak agak tua aktivisnya. Oke, kan, ya? Baik. Baik. Mas saja ya. Kita ngomongnya pemuda ya? Ya? Oke. Oh ya, siap. Jadi, alhamdulillah Mbak Tasya, pagi ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya tadi pagi ada audiensi bersama dengan teman-teman di Indrapura, Gedung Dewan. Bagaimana kemudian di tahun 2026 ini salah satunya fokusnya adalah pembangunan dan anak muda. Di mana kemudian memang pembangunan Jawa Timur yang inklusif ke depan harus kemudian menjadi prioritas dan tidak boleh dikesampingkan. Program Jawa Timur hari ini kami mendorong di DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bu Gubernur dan beserta jajarannya fokus dalam proses penanganan dalam sektor satu anak muda, infrastruktur, dan kemudian bagaimana kemudian menjadikan Jawa Timur ini tetap menjadi gerbang baru Nusantara. Sangat nyambung dengan sudah tema ini ya, agak berat nggak nih? Enggak ya? Enggak ya? Enggak sih. Oke. Aman ya? Oke. Aman Mas. Gen Z hari ini ketika diajak ngobrol seputar pemuda, government, governance,
nyambung. Saya senang begitu ya kan. Kayak Mbak Tasya ini juga kan usia mahasiswa, Gen Z, milenial, dan beberapa pertanyaannya juga saya kira juga anak muda banget. Yes, Gen Z dong. Bulan kemarin kita ngobrol beberapa ini juga sedikit menyinggung tentang ya. Pemuda juga. Dan bulan ini kita diberikan kesempatan untuk kembali berbincang lagi tentang pemuda ya. Ternyata pemuda itu sangat menarik ya untuk dibicarakan. Sangat menarik. Ya. Tadi sudah Mas Muhdi. Ya, Mas Muhdi ya. Takut salah nanti. Bapak terus. Mas Muhdi, nah tadi kan udah bilang maksudnya tadi sudah memberikan sebuah inovasi ya bersama gubernur terkait dengan pemuda. Betul. Nah, mengapa pemuda di Jawa Timur ini selalu diutamakan atau pemerintah itu berfokus pada pemuda yang ada di Jawa Timur ini? Betul. Terima kasih Mbak Tasya. Pertanyaannya juga simpel tapi saya kira cukup komprehensif. Butuh jawaban cukup panjang untuk relate dengan pertanyaan tersebut. Pertama kemudian kenapa kami dan jajaran pemerintah di Provinsi Jawa Timur memfokuskan itu. Ini sesuai dengan nawacita Pak Presiden Prabowo. Di PKB ini juga mendukung sekali program-program yang ada di pemerintahan Prabowo. Mulai dari penyediaan anak muda yang kemudian melek terhadap teknologi, sampai kemudian hari ini yang cukup viral adalah MBG. Iya. Kan ya. Betul. MBG itu saya tidak mau membahas banyaknya ini ya. Kasus yang jangan bilang kasus. Itu adalah sistem yang kemudian belum baik, ya kan ya. Betul. Tapi yang disasar adalah anak-anak muda. Kenapa begitu? Ini adalah nawacita Pak Presiden, ya. Meskipun kemudian zaman bilang kasus juga itu wajar ya kan ya, tapi diperhalus sedikit gitu ya. Semoga ke depan program baik dari Pak Presiden Prabowo MBG ini kemudian dibarengi dengan proses yang terevaluasi dengan baik, mulai dari sistemnya dan lain sebagainya. Ini kan keracunan di mana-mana juga siapa yang tidak takut ya, gitu. Tapi kami prinsipnya sangat mendukung ketika ini diperbaiki. Gitu. Yang kedua. Dalam survei Badan Pusat Statistik Nasional Mbak Tasya, anak muda di Indonesia ini posisinya menempati hampir 52% penduduk di Indonesia. Ternyata masih sangat tinggi. Banyak, sangat tinggi. Dan kemudian ini adalah cikal bakal dalam proses penyambutan bonus demografi di 2040. Ketika anak muda ini yang jumlahnya luar biasa di dunia, Indonesia di tahun 2040 mungkin satu-satunya negara yang punya bonus itu. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah di mana usia produktif penduduknya suatu negara itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dan usianya lebih senior. Gitu ya. Jangan bilang tua. Iya, jangan bilang tua. Iya kan ya. Ada orang yang tua lebih semangatnya kayak anak muda. Nah, ini yang kemudian bagi seluruh pemimpin di dunia ini iri. Tetapi ketika kemudian bonus demografi di Indonesia itu tidak kita manage dengan baik, di Jawa Timur tidak kita siapkan dengan baik, itu bukan bonus demografi namanya, tapi bencana demografi. Iya betul. Bagaimana anak-anak mudanya ini, orang anak muda seusia Mbak Tasya, kemudian 10-15 tahun, 10 tahun ke depan seusia saya, kan itu kan. Ketika tidak memiliki knowledge yang baik, language yang bagus, kemudian melek teknologi digital yang luar biasa, pikirannya kemudian tidak pikiran untuk pembangunan yang ada di minimal lingkungannya. Maka banyak sekali anak muda yang menjadi bukan bonus demografi tapi bencana demografi. Ini tentu sudah menjadi kewajiban pemerintah, entah pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan cara apa? Dengan cara menyediakan banyak fasilitas, talent hub untuk anak-anak muda. Entah itu dalam bentuk kewirausahaan, di bidang pesantren ada namanya
One Pesantren One Product, kemudian ada Talent Hub Millennial Job Center itu kemudian kita perbaiki. Sangat menarik. Dan ada lagi yang kemudian kita gagas, masyarakat digital, anak muda melek digital. Saya 2 hari yang lalu Mbak Tasya bersama dengan teman-teman di DPRD Jawa Timur, di Sekwan, mengundang ketua-ketua OSIS. Nah, anak muda dong pasti, ketua-ketua OSIS Gen Z di seluruh Jawa Timur perwakilan. Jadi saya mewakili di Dapil 11, tidak hanya Dapil 11, tapi ada Dapil 11, 12, 13, 14 sampai Dapil terakhir. Ada mulai Mataraman sampai Madura. Jadi mulai Nganjuk, Madiun, Pacitan, Ngawi, sampai kemudian Madura. Madura ada 4. Kita undang kemudian teman-teman yang terpilih. Ini baru awal, piloting project. Bagaimana kemudian kita kumpulkan anak-anak muda Menarik banget. yang seusia OSIS, ya kan ya, seusia OSIS, entah itu ketua OSIS atau yang mewakili OSIS. Kita kemudian gembleng 2 hari, 3 hari dengan materi-materi yang saya kira A1. Karena apa? Dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, Bakes Bangpol Jawa Timur, Dinas Kominfo Jawa Timur. Berbicara apa? Berbicara tentang AI. Oh ya. Nah, sekarang kan artificial intelligence. Bagaimana kemudian makhluk yang namanya anak muda ini tidak bisa lagi lepas dengan yang namanya gadget. Betul. Bagaimana dulu seusia saya, kakak saya, desain grafis itu butuh waktu berjam-jam. Ada Corel Draw, ada Adobe Illustrator. Sekarang pakai Gemini, ya kan ya? Gemini saja sudah cukup. Gemini saja, Mbak Tasya foto kemudian diedit hanya sepersekian detik. Sekarang betul ya? Seperti itu. Di HP-nya ada kan? Ada. Di itu kemudian masukkan apa namanya? Foto. Tolong diedit background ini. Jadi. Apa yang istimewa? Langsung jadi. Gemini tidak pernah ada bahasan. Sebentar Pak. Iya. Sebentar Tasya. Saya mau ke toilet dulu. Sebentar saya mau kemana namanya? Ke pasar dulu. Sebentar saya mau bikin kopi dulu. Sebentar. Apa jawabannya? Tentu baik. Tunggu sebentar. Hanya sepersekian detik muncul gambar. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, ini ketika anak mudanya tidak disiapkan untuk menjemput itu, ya kalah dengan yang lain. Maka kemudian ini yang kemudian kita masukkan kepada proses pembelajaran OSIS. OSIS yang kemudian ini namanya squad dewan. Ya kita. Bukan mendidik buzzer kita. Wah itu buzzer itu. Bukan. Kalau buzzer maka kemudian disuruh nyerang, bukan. Ini mereka dikasih pelajaran tentang AI. Penggunaan AI. Bagaimana memaksimalkan hari ini seperti apa. Perang tidak lagi soal senjata, tapi teknologi juga. Ya. Yang kedua, tantangan. Apa sih tantangan anak muda? Problemnya bagaimana? Jalan keluarnya gimana? Itu kemudian kita lakukan. Kita berikan selama 2-3 hari untuk adik-adik kita yang OSIS itu. Kenapa OSIS? Karena di belakang anak-anak muda OSIS ini ada siswa dan pengurus-pengurus yang kemudian mau mendengarkan hasil itu. Iya. Pernah nggak ada program itu di pelajarannya Mbak Tasya? Ada. Ada ya? Iya, masih ada. Berdampak bagus nggak? Sangat kalau bagus. Menurut saya iya. Bagus ya? Bagus. Karena apa? Ketika kemudian anak muda didampingi oleh pakarnya, oleh ahlinya, oleh pemerintahnya, syukur-syukur difasilitasi. Oh jadinya bukan lagi buzzer, tapi agent of change and agent of social control. Nah, itu yang diperlukan. Ya. Agent of change. Ya. Boleh minum dulu nggak ini? Ya, siap. Monggo, sudah disediakan untuk diminum. Oke. Agar fresh seperti itu. Tantangannya itu sangat besar. Berarti teknologi ini artinya tantangan yang begitu kuat ya untuk para pemuda yang ada, khususnya di Jawa Timur ini. Di Jawa Timur. Dan saya kira kemudian tidak hanya anak muda yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tapi generasi itu. Jadi Mbak Tasya ini kan Gen Z ya. Gen Z, di bawahnya ada generasi yang
lebih apa namanya, Milenial. lebih asik, ya, namanya generasi strawberry, generasi cookies, seolah-olah dia itu menarik top, tapi sebenarnya rapuh. Iya, generasi cookies itu. Di generasi cookies itu adik-adik kita yang masih OSIS ini sangat rentan ketika kemudian diselewengkan, diajak masih kemana. labil, ya? Iya, yang kemarin itu yang kemudian saya mendapatkan data informasi yang dari Pak Kepolisian dan TNI, demo besar yang ada di Indonesia ini rata-rata kan anak muda, tetapi rata-rata mereka tidak tahu apa yang kemudian mereka tuntutkan, sekedar FOMO terhadap apa itu demo, ya kan? Padahal ketika adik-adik kita ini tahu itu dahsyatnya luar biasa. Nah, ini yang kemudian jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Karena apa? Ketika kemudian adik-adik kita yang luar biasa potensinya ini digeser sedikit paradigmanya menjadi tidak baik, jadinya tidak baik. Lah, tantangannya juga banyak Mbak Tasha, generasi strawberry, generasi cookies, ya kan? Mereka itu senangnya mager. Betul. Di kamar, nah, itu. AC-nya nyala, internetnya 50 Mbps tanpa putus, mager ya kan? Pulang keluar kita pengennya mereka ini keluar kamar ya, pengennya dompetnya terisi penuh gitu ya. Jujur ya kan ya. Dari mana kemudian bisa? Ya akhirnya ya nggak tahu kita ini ya, entah itu semoga tidak terjebak sama pinjol sama judol kan itu kan ya. Lah, ini yang kemudian kita bentengi, anak-anak muda menjadi penerus bangsa Indonesia, Jawa Timur ke depan harus kita sediakan. Makanya kita ke depan terus memfasilitasi anak-anak muda bersama dengan gubernur, bersama dengan dinas terkait untuk dan agar anak-anak muda ini bisa melek secara teknologi, bisa paham secara kultur pemerintahan, bisa melek secara kebijakan, dan mereka bisa kemudian menjadi dirinya sendiri untuk sukses. Seperti membawa itu. Perubahan yang lebih baik. Ya, betul itu yang kita ingin. Sebagai agent of change, seperti itu yang tadi Mas Mufdi. Dulu itu agen of change kan zaman saya kuliah dulu ya kan. Sama juga ya? Iya, masih. Iya. Terus apa dong? Siap. Itu Mbak Tasha. Banyak sekali tantangan-tantangan dan juga perubahan yang pastinya diharapkan oleh pemerintah ya Mas. Nah itu apa saja sih maksudnya yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Jawa Timur saat ini tentunya. Itu apa saja inovasi yang sudah diberikan, bukan hanya karena pelatihan OSIS saja, tetapi mungkin ada inovasi-inovasi lain untuk kemudian bisa menjadikan pemuda di Jawa Timur ini menjadi produktif. Hari ini di Jawa Timur memang tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, tetapi piloting project untuk pemrograman adik-adik paham ini bisa. Tidak semua yang kemudian kita lakukan ternyata harus bertatap muka. Bertemu di satu titik, ya kan? Kemudian pelatihan. Saya kira itu sangat menguras biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kami mendorong, satu contohnya ada di KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Ayo teman-teman KPI, guide itu namanya sineas-sineas yang ada di daerah. Gunakan kearifan lokal menjadi satu perfilman untuk apa? Menjadi tontonan yang baik di masyarakat. Iya. Jadi sama Mbak Tasha mana ininya? Aslinya mana? Aslinya Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi kemudian KPI Jawa Timur bisa bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan film. Di film ini kemudian bisa dong membuat film yang mengangkat tema local wisdom yang ada di Banyuwangi. Gandrung itu bagaimana muncul sejarahnya. Kemudian masyarakat Osing bisa bertahan sampai hari ini seperti apa. Kawah Ijen yang begitu luar biasa, turis mancanegara itu turun ke sana itu seperti apa. Di balik megahnya Kawah Ijen yang luar biasa, ternyata ada bapak-bapak yang masih konvensional memikul belerang. Tapi semuanya tidak
kontradiktif. Mereka satu membahu hidup dalam satu kesatuan yang ternyata menjadi, oh itu ternyata indah ya. Itu ternyata bagus ya. Ini yang kemudian ekosistem ini yang kemudian mereka harus tahu. Generasi ke depan harus tahu. Di Belambangan bagaimana sejarahnya masa lalu. Menumpas penjajah. Belambangan bersama dengan Bali seperti apa. Bahu-membahu. Kemudian muncullah satu satu perwujudan visi misi besar di bumi Belambangan. Iya kan. Jenggirat itu apa ya itu ya? Jenggirat Tangi. Jenggirat Tangi itu slogan itu bukan sekadar slogan itu. Punya arti arti dan sejarah panjang. Mendalam. Iya kan. Jenggirat Tangi ya. Jenggirat itu berarti teriak. Iya, gitu ya. Kalau bahasa milenial tersentak bangkit ya kan gitu ya. Hari ini kita harus, anak muda ya harus begitu. Dulu mungkin bangkit tersentak melawan penjajah. Sekarang bagaimana? Ya harus terjenggirat tangi menghadapi era digital. Kan gitu kan? Tetapi kalau kita lihat, misal ya, itu film-film yang mungkin kaitannya dengan budaya atau ekosistem yang ada di daerah itu kan mungkin bagi Gen Z itu boring. Boring, makanya kemudian jangan dikemas seperti tayangan jadul, ya kan ya. Hari ini kan bisa tuh pakai kemudian kartun. Nah, jadi seumpama syuting di Ijen ternyata backgroundnya kok kayak New York gitu kan ya. Ini Ijen sebelah mana gitu kan ya. Masa inovasi gitu kan ya. Tapi inovasinya lewat batas lewat batas kadang seperti itulah. Masyarakat kita yang milenial ke bawah ini butuh yang namanya itu. Brain root itu loh yang di YouTube. Kenapa anak-anak kecil itu suka banget yang namanya brain root? Ya karena serba ketidakmungkinan itu adalah sebuah keniscayaan bagi anak-anak muda. Betul ya? Betul. Semakin tidak mungkin ada sapi kepalanya naga gitu ya. Kan nggak mungkin. Tapi bagi adik-adik kecil kita itu seneng gitu. Ini jangan diteruskan masalahnya ya kan ya. Itu menormalisir sesuatu yang tidak lazim. Nah, tapi bikinlah sebuah bahwasanya ada bandara yang luar biasa, kayak di Jeddah tapi di Banyuwangi. Ya. Ini bagian dari doa, seumpama gitu, maksudnya kan gitu kan. Sebatas wajar itu, pengemasannya saja yang era kekinian, ya kan? Itu yang kemudian kita dorong kepada teman-teman itu. Tetapi angkatlah cerita latar itu dari kultur lokal wisdomnya, gitu. Dari anak muda sendiri. Anak muda sendiri, biar berkreasi. Yang penting nggak menyarai aturan boleh, ya kan ya. Itu prinsip anak muda hari ini seperti itu. Banyak, Mas. Maksudnya kita lihat itu kayak seperti Jumbo, film Jumbo yang viral kemarin itu. Bukan saya bukan Mas Mukti ya. Iya. Merasa ya Mas? Oke. Ya itu kayak Jumbo. Siap. Itu kan viral. Itu karya anak muda. Betul. Mungkin dari Mas Muhdi sendiri, apakah pemerintah itu mendukung atau memberikan sebuah apresiasi nih untuk para kreator ataupun pembuat animasi film-film yang film-film Jumbo seperti itu, contohnya mungkin ada pemerintah itu memberikan sebuah apresiasi apa dan juga dorongan apa gitu. Jadi kalau pemberian apresiasi gitu loh, apresiasi terhadap karya dan anak muda biasanya lewat di KPI Award, Komisi Penyiaran Indonesia Award, setiap tahun dilaksanakan dan seharusnya pemerintah hadir untuk itu. Karena Avenger, tahu ya, film Avenger yang di Amerika. Kemudian ada mulai dari Superman, Captain America, Godzilla, semuanya syutingnya ya di sekitar New York. Padahal tidak ada itu Godzilla, kemudian sama Kong, ya kan ya, di era yang luar biasa hari ini. Tapi kemudian menjadi, mereka pasti berkelahi, Captain America pasti di New York. Di samping itu semua, di belakang itu ternyata produsernya ini mau menyampaikan bahwasanya apa? Bahwasanya pesan yang tersirat adalah Amerika,
gudangnya pahlawan, ya kan itu kan ya. Amerika simbol kemenangan. Amerika adalah ini itu ya kan ya. Itu yang mau sangat menarik. Ya, ditonjolkan. Lah Indonesia apakah bisa? Saya kira bisa. banyak. Dan bisa, ya kan ya. Mungkin di Jakarta, mungkin tadi itu yang bilang di Banyuwangi kemudian dibikin sineas yang tidak melupakan local wisdomnya. Meskipun kemudian ada film yang kategori fiksi, tetapi kemudian mengangkat Kapten Amerika ya pasti Amerika. Spiderman ya pasti Amerika, ya masa ada digigit apa namanya itu laba-laba kemudian menjadi manusia super. Yang ada kalau di Banyuwangi pasti masuk rumah sakit itu, ya kan gitu digigit kalajengking bukan jadi King Scorpion tapi pasti diinfus ya kan ya. Tetapi kan tidak. Lah ini yang kemudian butuh imajinasi anak muda. Orang tua tidak bisa. Tidak bisa. Ya, pasti seperti itu. Tidak bisa. Di luar nalar kan. Dulu mungkin ada. Di Angkling Dharma orang kemana naik naga itu kan ya, orang kemana naik ini, saya itu imajinasinya luar biasa. Tetapi paling tidak saya hampir saat ini terngiang Prabu Angkling Dharma ya Bojonegoro. Meskipun saya ke sana cari makamnya Prabu Angkling Dharma kesulitan, apalagi Badik Madrim yang karakter yang ditonjolkan kuat ya kan nih. Ternyata di mana makamnya belum ketemu, saya juga belum tahu yang valid di mana lah. Maksudnya mengangkat tema-tema seperti ini itu adalah bagian dan karya anak muda. Caranya gimana? Difasilitasin, dimodalin sama pemerintah. Beneran? Iya, yang penting nggak semua. Ya saya gorong mari aku. Intinya seperti itu. Anak muda punya semangat, punya cita-cita, punya challenge, punya cita-cita, punya kreativitas, mereka tinggal difasilitasin, kasih link, kasih jejaring, insya Allah jadi. Itu. Dan komitmen kita di Jawa Timur. Kalau nggak percaya, datang dan buktikan di Jawa Timur. Gitu. Ternyata sudah ada maksudnya pemerintah sudah mendukung. Ya. Tinggal anak mudanya ini yang bergerak, susah bergerak. Kadang belum tahu. Belum tahu. Di link mana yang kemudian anak muda bisa mengakses. Makanya saya tidak menutup-nutupi pemerintah masih belum maksimum dalam proses penyaluran informasi, ya kan ya. Pemberian informasi itu belum maksimum. Kenapa? Karena ini baru saja digagas. Baru di pertengahan tahun 2025 dan semoga di awal 2026 ini bisa running dan di mana anak muda itu bisa mengakses itu semua. Doakan ya, Mbak Tasha. Amin, pastinya. Semoga sukses dan juga terlaksana ya seperti itu. Doakan pemirsa, biar bisa klik sukses. Amin. Amin ya. Keren. Iya. Sebenarnya sudah inovasinya itu sudah sangat besar ya dari pemerintah sendiri. Iya. Nah, untuk pemasaran contohnya film-film anak muda itu sendiri. Nah, mungkin kan anak muda kesusahan gitu ya Mas, kayak untuk menguploadnya, kemudian jejaringnya juga masih belum luas. Nah itu bagaimana sikap pemerintah untuk hari ini? Dunia teknologi adalah dunia tanpa batas, dunia yang semuanya tidak bisa diukur dengan argo. Terkadang kemudian kita menyediakan banyak sekali modal untuk server dan lain sebagainya, ternyata tidak maksimal. Ternyata yang berkembang maksimal adalah sesuatu yang berjalan organik. Maka hari ini bisa mengakses via sendiri trailer di YouTube. Sampaikan di YouTube, sampaikan di Instagram, sampaikan di TikTok, bahwasanya kalian punya apa, itu yang kemudian menjadi bekal. Sesuatu yang baik akan dicari kok. Itu. Sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya. Just do it. Ya kan ya. Jadi kalau kemudian pemerintah harus menyiapkan ini, terkadang itu malah nggak laku. Yang laku adalah terkadang anak-anak muda ini membawa karyanya itu ya organik saja. Sekarang ada YouTube, sekarang pakai FB Reels yang itu ya kan, AdSense-nya bisa kemudian untuk dirinya sendiri, itu maksimalkan. Semoga pemuda yang ada di Jawa Timur ini, salah satunya maksudnya karya dari pemuda Jawa Timur ini mungkin bisa nanti tayang gitu ya di YouTube atau di bioskop terbesar yang ada di Jawa Timur. Nah itu harapannya dan juga pesan ini untuk anak muda
sekarang untuk berkarya, menuangkan hasil imajinasinya dan juga karyanya, itu apa yang disampaikan oleh anak muda? Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya berpesan kepada adik-adikku semua, jangan berhenti untuk berkarya dan mencoba. Karena karya panjenengan, karya Anda semua akan kemudian menemukan jalannya ketika usaha Anda maksimal. Seperti itu. Keren. Semoga anak muda dan terutama saya sebagai Gen Z dan masih juga muda ya? Masih. Oh, siap. Kelihatan tua, muka saya. Ya, semoga bisa berkarya, lebih berkarya dan juga menonjolkan apa yang mereka punya seperti itu ya. Yang ada di dalam dirinya bisa dikeluarkan dan menjadi agen perubahan yang ada di Jawa Timur. Dan kalau ditanya, saya harus mengadu kemana? Linknya ada Millennial Job Center Jawa Timur. Wih, dicatat ya teman-teman, Gen Z. Gen Z, Millennial Job Center Jawa Timur. Siap. Itu berbentuk link atau link gimana? Bisa nanti di link itu banyak kayak aplikasi itu. Di download ada namanya Majadigi, Majapahit Digital Teknologi. Wow, saya baru tahu. Baru tahu ya? Saya kasih, ya kan ya, ini diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sana kayak seperti aplikasi App Store begitu, ya kan? Di-download saja aplikasi Majadigi itu. Majadigi. Majapahit Digital Teknologi. Kenapa Majapahit? Karena dulu Jawa Timur ini kan bumi Majapahit. Ya kan? Akhirnya kemudian diadopsi menjadi salah satu piloting project besar untuk apa? Ya untuk Jawa Timur itu sendiri. Bahwasanya masyarakat Jawa Timur jangan merupakan pernah ada kerajaan besar Majapahit yang menguasai separuh dunia. Nah, itu anak-anak muda, ya kan ya. Pengennya di situ saja sebenarnya, ya kan ya. Jadi anak muda ini kita ingatkan kembali, kamu itu terlahir dari bumi Majapahit, bumi yang penuh dengan kemajuan dan kekuatan yang luar biasa. Itu sih sebenarnya. Mantap. Zaman dahulu, ya kan ya, dan sekarang harus kita ulang. Iya dong. Seperti dan itu. Harus berkembang ya. Betul. Itu. Nah, itu teman-teman dan juga teman-teman Gen Z ataupun meskipun kalian itu masih belum menemukan jati diri kalian, tapi kalian itu harus terus mengasah dan juga belajar bagaimana sih yang ada di dalam diri kalian itu, kemudian kalian salurkan seperti itu dan bisa di mana Mas? Di Majapahit, Majadigi. Majadigi. Majapahit Digital Teknologi. Oke, Majapahit Digital Teknologi seperti itu. Nah, terima kasih Mas Mufti. Mungkin sekian ya pembicaraan kita tentang pemuda hari ini ada di Jawa Timur. Semangat selalu. Semangat selalu tentunya. Jangan kapok undang saya ke sini. Enggak dong. Sangat seru kan, funny. Saya kan tadi berbicara awal tadi funny seperti itu. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih Mas Mufti sudah meluangkan waktunya. Semoga lain waktu ya bisa bertemu kembali dan juga berbicara bincang-bincang seru lagi bersama saya. Oke, terima kasih pemirsa. Itu saja yang segmen kali ini yang pemirsa tonton. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tentunya tetap jaga kesehatan, jaga pikiran dan juga jaga perasaan. Sekian dari saya Tasya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.